Progress. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat ya, soalnya itu ada perbandingan sisi, kemudian ada grafik. Grafik itu nanti terakhir aja. Kemudian di sini ada perbandingan sisi, sisi lagi, oh sama luas segitiga ya. Kita coba prioritasin materi yang ada di sini dulu ya. Nanti kalau misalnya ada sisa waktu, kita tambahin ke materi lain. Oke, kita coba mulai dari dasar trigono dulu ya. Dia ada trigonometri. Ada 3. Artinya ini adalah 3 perbandingan dasar pada sebuah segitiga siku. Jadi kalau misalnya kita punya suatu segitiga siku, lalu kita punya salah satu sudutnya, misalnya di sini alfa, definisikan yang namanya sisi, kan sisi segitiga ada 3 ya. Sisi sini, sisi yang sini, sama yang di sini. Sisi yang pertama itu depan, namanya depan. Depan itu adalah yang sudutnya lihat. Sudutnya kan melihat ke sini ya. Jadi dia depan. Kemudian sudut memiliki 2 sisi yang mengapit. Ada namanya samping dan miring. Miring itu yang lebih panjang biasanya. Paling panjang justru. Ini disebut miring. Lalu sisi yang mengapit satunya disebut samping. Jadi 2 sisi yang mengapit sudut itu miring dan samping, miring yang lebih panjang ketimbang samping gitu ya. Ini miring lebih panjang ketimbang paling panjang justru ya, bukan lebih panjang, tapi paling panjang. Jadi kalau ada 3 sisi, miring itulah yang paling panjang dan yang samping itu yang mengapit sudutnya juga. Terus sebut saja ya misalkan. Oh, jadi definisiin 3 buah perbandingan dasar. Jadi ada namanya sin untuk sudut alfa. Itu depan dibagi miring. Kemudian untuk cos, samping dibagi miring. Sedangkan tan itu adalah sin dibagi cos. Dep dibagi mir per sam bagi miring. Jadi miringnya hilang. Jadi depan bagi samping gitu ya. Nah, lalu ilmuwan matematika mendefinisikan seper dari sin, kebalikannya, yaitu simir dibagi dep, depan, itu disebut sebagai kosekan. Bisa disebut tulisannya kosek, bisa juga CSC, tergantung bukunya ya. Jadi kalau misalnya ada CSC, ada kosek, jangan bingung. Nah, ini didefinisikan kebalikannya, berarti simir dibagi dep, depan. Kemudian sama halnya untuk cos, sepercosnya itu dibalik ya. Sepercos itu ditulis sebagai sec kan. Bisa juga kadang ada buku yang nulis secan. Nah, itu definisinya adalah kebalikannya itu mir dibagi samping. Sedangkan bukan lawan, seper dari tan yaitu COT bisa kotangen, bisa CTG, bisa cotan. Itu tuh kebalikannya, di sam dibagi dep. Oke ya, sini ada
tiga perbandingan dasar untuk trigonometri. Nggak ada ya soalnya ya? Belum ada ya? Belum dapat. Ya nanti deh bisa. Oke. Ini itu perbandingan dasar yang ada di trigonometri ya. Nah, nanti ini kita pakai terus. Jadi jangan dilupain. Jadi kalau misalkan sudutnya diputar-putar, seperti ini misalnya ya. Sudutnya kakak iseng nih, kakak putar. Di sini. Nah, mendefinisikan depan samping miring itu yang mana? Nah, yang sisi yang paling panjang itu miring. Berarti yang lebih panjang kan yang ini. Ini miring. Kemudian sisi yang mengapit sudut kan udah mir, berarti satunya samping. Berarti sampingnya mana? Ini kan sisi yang mengapit sudut. Ini sama ini. Si mir udah, berarti si samnya di sini. Kemudian yang sudut melihat, misalnya anggap aja ini mata. Yang dia lihat itu si melihat atau sin. Maka di sini depan. Bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya sudutnya diputar-putar jangan dulu. Konsepnya yang tadi, dua sisi yang mengapit sudut adalah samping dan miring, miring paling panjang ketimbang samping. Gitu ya. Kita lanjut. Sekarang kita udah perbandingan sisinya, kita ke latihan. Jadi kalau misalnya contoh, diketahui sin A adalah 4/5, tentukan perbandingan trigono lainnya. Trigono lain. Oke, yuk kita menjelajahinya. Jadi di sini, Kak mau gambarnya gini boleh nggak? Boleh ya? Bebas ya teman-teman, sesuai kreativitas. Jadi misalnya sudut A-nya di sini, kita kan udah tahu ya, bahwasanya sin tadi itu adalah depth dibagi mir. Ya kita harus tahu yang mana depth-nya. Kita kan udah gambar nih. Depan yang dia lihat, berarti ini depth. Mir itu yang paling panjang, berarti ini mir. Oke, karena sin itu 4/5, berarti si depannya 4. Jadi di sini 4. Si mirnya 5. Nah, ini kan segitiga siku. Triple Pythagoras untuk segitiga siku itu, ini 3 ya? Benar nggak? Berarti ini samnya. Dah, tinggal tulis aja. Sin udah ada. Jadi cos A-nya tadi sam dibagi mir, 3 dibagi 5. Tan-nya, tan itu apa? Tadi. Ini ya, depan bagi samping, 4 dibagi 3, lalu tinggal dicari ini ya, cosec CSC. Cosec A berarti dibalik aja nih, jadi 5/4. Terus untuk apa lagi? Sekan. Dibalik aja yang cosnya, jadi 5/3. Kemudian untuk COT, kotangan dibalik aja yang tan. Oke, udah bisa ya. Ini untuk perbandingan trigonometri dasar. Nah, sekarang kita coba ke soal yang ada di latihan. Belum ada Kak di GD. Nggak ada Kak. Oh, nanti di-share ya. Ya, Izar pengen nulis. Kita lanjut. Di sini nomor 1, 2, 1 ya deh. Diketahui persegi panjang ABCD dengan AB4, BC3. Oke. Persegi panjang ABCD. Kita gambar dulu ya.
Ada yang ABCD, AB4, BC3. Sin sudut BAC. BAC mana? BAC. Kita harus tarik garis. Aduh, sorry. Pencet. Kita ulang lagi. Jadi misalkan kita punya persegi panjang ABCD, lalu yang ditanya sin BAC, kita buat garis bantu BAC gini ya. Ini sudutnya nih, anggap aja sudut A gitu ya. Atau sudut BAC. Tadi di soal ini 4, yang ini 3. Oke. Berarti kita seperti punya sebuah segitiga siku. Ini kan siku ya, kalau buat persegi panjang kan setiap sudutnya siku. Berarti triple Pythagoras lagi, maka si AC-nya 5. Lalu kita tulis ini sebagai yang melihat, ini depan, kemudian ini sum, lalu yang ini, tunggu, banyak yang komen. Ya, urutan ABC-nya harus urut ya, dari bawah, kiri bawah. Harus anti clockwise, jadi gini muter, set. Dari bawah dulu, set. Apapun ini ya, untuk bangun ruang ya, untuk bangun datar dan ruang. Harus anti clockwise. Biar seragam. Oke, jadi di sini mirrornya depth sum. Oke, yang ditanya sin untuk sudut BAC atau sudut A ya. Itu berarti depth dibagi mirror 3 dibagi 5. Jadi jawabannya yang A. Itu ya, walaupun soalnya divariasiin oleh segi panjang. Jadi kan dari tadi kita segitiga. Oh, bukan dari kiri atas terus muter ke kanan ya. Bukan. Jadi dia anti clockwise. Lanjut Kak, seru nih. Sip. Lanjut ya. Trigono seru memang. Kita turunin nanti boleh. Kita turunin rumus-rumus Trigono. Nomor 2 ini udah masuk namanya sudut apa namanya kuadran ya untuk kartesius. Kita lanjut ke materi itu. Itu dulu deh biar nggak monoton ya soal. Ya, emang kebiasaan gini. Oke, kita lanjut untuk materi namanya perbandingan trigono atau trigonometri dalam. Ini seru nih, udah mulai seru. Dalam kartesius. Ya, dalam pikiran kita, kartesius itu kan Kak dibagi menjadi 4 bagian ya. Jadi ada sumbu Y, ada sumbu XK. Nah, ini namanya kuadran 1. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, untuk arah sudut, itu anti clockwise seperti penamaan apa tadi yang dia apa bidang datar ya bangun datar atau nggak bangun ruang ya, arah sudut itu anti clockwise berlawanan arah jarum jam maksudnya. Jadi kalau misalnya anti clockwise itu positif, kalau clockwise itu dia negatif. Jadi kalau searah jarum jam ini berlawanan JJ, saya JJ, Slebel ya, enggak. Jadi JJ jarum jam. Kemudian kalau misalnya itu positif, kalau misalnya dia tidak berlawanan atau searah,
Searah jarum jam tuh dia negatif. Ingat ya. Jadi arahnya tuh gini. Set. Nanti clockwise. Oke, kita mulai. Kalau misalnya kita ambil busur, kita tahu ya bahwasannya di kuadran 1 itu dia dari 0 sampai geraknya kan dari sini ke sumbu Y-nya. Oh ya, mulainya dari sumbu X positif. Sudut ya, mulainya dari sini nih, di pangkalnya. Set, gerak. Oke. Untuk kuadran 1 kita tahu itu di sudut 0 sampai lebih dari atau 0 hingga 90. Kuadran 2 bukan X ya. Theta. Pergerakan theta. Tetanya lebih dari 90, hampir sih 180. 180-nya masuk juga nggak? Masuk ya. Ini harusnya ada sama dengannya. Lalu di sini tetanya dari lebih dari 180 sampai si 270. Sedangkan yang ini tetanya dari 270 lebih hingga mencapai 360. Oke, ini kan adil ya. Semuanya mempunyai 90 derajat. Oke, kita cerita. Nah, makanya kenapa? Oke. Kalau dulu SMA, sekarang masih SMA. Enggak, ini tuh kita tahu bahwa untuk kuadran 1 itu semua positif. Nanti kakak jelasin ya, kenapa ini semua positif. Kalau ini hanya sin saja dan kebalikannya ya. CSC ya. Ini daerah kekuasaan tan dan kebalikannya. Ini daerah kekuasaan COT. COT, sorry. Cos. Dan secant. Oke, kita udah tahu daerah kekuasaan. Sekarang kita bahas, kita ulik satu persatu. Kenapa sih di kuadran 1 itu semua positif? Oke, kita bahas. Jangan dilupain yang tadi, bahwasanya perbandingan trigonometri dasar tadi, sekarang kita pakai. Yo. Di kuadran 1 dulu, kita fokus ke kuadran 1. Misalkan kita punya koordinat X, Y di sini, lalu kita tarik garis. Oke, kita tarik garis ya. Berarti panjangnya anggap aja mutlak R. Oke ya. Lalu kita tarik ke bawah. Dari sini ke sini itu panjangnya sejauh Y, benar nggak? Dari sini ke sini panjangnya sejauh X. Ini kan koordinat X, Y. Jadi dari sini ke sini panjangnya sejauh X. Oke. Lalu kita definisikan misalnya sudut tetanya di sini. Dari sini geraknya, titik pangkal dari sini ke sini. Theta. Kita tulis aja semua. Jadi sin theta itu apa? Sin theta kan depan dibagi miring. Berarti Y dibagi mutlak R. Sedangkan cosnya X dibagi mutlak R. Ya kan? Benar nggak? Samping dibagi miring. Kemudian yang tannya Y dibagi X. Oke. Oke, yang kebalikannya nggak usah kita pikirin ya, karena sifatnya akan mirip dengan si sinnya misalnya, si sekannya. Kita fokus ke sini dulu. Oke, kita lihat. Y itu positif, X juga positif. Si mutlak R kan panjang, Kak. Panjang itu pasti positif. Maka di sini, Y kan positif, panjang R positif. Kenapa? Positif bagi positif jadi positif. Jadi makanya kenapa si sin di sini positif. Sedangkan untuk cos, ini positif bagi positif, Kak. Sama kayak ini positif. Sedangkan tan, sama Y-nya juga positif dibagi positif. Oke. Nah,
Yang ini kita pakai di daerah sini. Misalnya kita punya titik di sini, berarti X-nya yang negatif kan. Berarti min X, Y. Si X-nya negatif, Y-nya positif. Sedangkan panjangnya pasti R juga panjang positif. Jadi ini positif. Si X negatif, Y-nya positif. Kita buat kayak gini. Sama. Jadi sin theta Y dibagi R. Oke, di sini berarti Y dibagi panjang R. Tadi Y positif untuk yang di sini. Y positif, panjang R juga positif. Jadi ini positif, Kak. Makanya kenapa si sin itu untuk daerah kuadran 2 dia positif. Sedangkan untuk cos itu kan di sini min X. Ya udah min X per mutlak R, yang atas negatif, yang bawah positif. Makanya kenapa si cos negatif, Kak. Terus kemudian untuk tan, Y dibagi min X. Ini kan Y per X kan. X kita min X di sini. Jadi di sini makanya kenapa ini negatif. Ini soalnya yang atas positif dibagi min. Makanya kenapa di sini untuk sin dia positif. Begitu juga untuk yang daerah kuadran 3. Misalnya kita punya titik di sini. Ini kan koordinatnya min X, min Y, Kak. Terus berarti hanya tan kan. Soalnya sin tetanya min Y per mutlak R jadi negatif. Cos tetanya min X dibagi mutlak R jadi negatif. Sedangkan tan min Y, maka kakak langsung tulis saja untuk tan ya. Min Y dibagi min X jadi positif, Kak. Terus, untuk cos dari sini kan titiknya, misalnya kita tarik garis. Ini X, min Y. Positifnya saat cos. Kenapa? Karena cos kan X per banyak ya. Karena X-nya aja yang positif di sini. Oke. Nah, itu kenapa daerah kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin aja, kuadran 3 tan aja, kuadran 4 cos aja. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau mutlak itu apa? Mutlak itu artinya selalu positif. Ya, benar. Kak, berarti cara gampang buat tahu nilai kuadrannya bisa nggak, Kak? Kalau iya, benar, dibagi 4. 360 dibagi 4. Karena setiap kuadran totalnya 90. Maksimal 90. Mutlak R dari mana, Kak? Kakak definisikan R itu adalah jarak panjang X kuadrat tambah Y kuadrat. Kayak Pitagoras. X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, pertanyaannya bagus. R dari mana, Kak? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut nih materinya. Nggak ada ya? Kak, cara tahu nilai trigonometri dari angka yang tinggi gimana? Kayak, oh ini nanti kita bahas. Aman-aman lanjut. Sip. Latihan. Ada yang lupa. Terus ada untuk misalnya, kadang ada nemu soal A itu sudut lancip katanya. Kemudian misalnya si B itu sudut tumpul. Nah, sudut lancip itu kan di bawah 90 derajat kan sudutnya. Berarti ini masuknya kuadran 1. Sedangkan tumpul itu lebih dari 90 tapi enggak sampai 180. Berarti dia masuknya di kuadran 2. Tumpul itu di antara lebih dari 90. Ini maksudnya 0 lebih dari 0 sampai mendekati 90. Jadi di antara 0 sampai 90. Hampir di antara 0 90. Kalau ini di antara 90 1. Ini kuadran 2.
Oke, jadi kalau misalnya ada soal tentang sudut lancip, sudut tumpul, ingat kuadrannya. Lancip itu kuadran 1, tumpul itu kuadran 2. Nanti udah masuk kuadran 2. Nah, gue punya cara untuk menentukan nilai tiap kuadrannya itu 3 bagi 4. Apakah bisa dipakai kayak begitu untuk mencari nilai kuadrannya? Bisa. Jadi kalau misalnya sudutnya 480, kita bagi 4 dulu. Jangan. Kita kurangi dulu sama 90 kali sesuatu. Maksudnya kurangi 360 kan. Baru nanti ini jadi berapa. Atau kalau enggak 480 kurangi K 360. Ini bisa. Kalau misalnya dia udah lebih dari 360 ya, ini kan 120. Nah, 120 ini masuk kuadran 2. Jadi sisi 480 itu adalah kuadran 2. Contoh, kenapa? Karena gini, kan gerak nih. Udah muter 1360 nih. Tambah berapa lagi ya supaya 480? Berarti kan dia muternya tambah lagi 120 di sampai sini. Makanya dia kuadran 2. Oke? Kamu bisa dilihatin lagi nggak rumus jarak? Oh, kayak tadi aja. Misalkan di sini, nih kakak buat nih mutlak L. Ini Y, ini X. Pakai Pitagoras ya. X kuadrat tambah. Itu ya. Kan nanti coretannya dikasih lihat drive. Enggak. Insya Allah. Ya, nanti habis ini kakak kasih untuk yang sebelum-sebelumnya juga deh. Oke, yang sebelumnya juga belum ya. Udah ya, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Diketahui cos A 2 akar 5 per 5 dengan sudut A adalah lancip. Oke, kita tadi udah belajar bahwasannya lancip itu kuadran 1. Oke, kita tulis lagi sudut gambarnya. Buat aja gini. A gitu. 2 akar 5 per 5. Kita nulisnya bisa gini. 2 akar 5 per 5. Cos itu kan sum dibagi mir. Berarti sumnya si 2 akar 5. Kita tulis dulu yang mana sum. Di sini ya. Ini mir. Karena mir yang lebih panjang. Jadi yang ini tuh 2 akar 5. Yang mirnya si 5. Catatannya jadiin satu aja Kak di drive. Siap. Kakak buat di drive kakak aja ya. Nah terus untuk yang di depan sudut kan belum ada. Karena yang ditanya tan ya. Tan itu kan dep dibagi sum. Kita udah ada angka samping, tapi belum ada angka depan. Depannya cari dulu. Nih dep ya. Jadi si dep itu adalah pakai Pitagoras. 5 kuadrat dikurang 2 akar 5 kuadrat. Jadi di sini 25 Pitagoras. 2 akar 5 kuadrat. Kalau masih bingung, kuadratin dulu duanya. Lalu akar 5-nya dikuadratin. Jadinya 4 kali 5 itu 20. Jadi di sini 20 jadi akar 5. Jadi si depth-nya itu akar 5, maka tan-nya adalah akar 5 dibagi 2 akar 5. Samnya kan 2 akar 5 tuh. Akar 5-nya boleh hilang nggak, Kak? Boleh ya, karena ini sama. Jadi di sini tinggal sisa 1 atasnya, bawahnya 2. Jawabannya B. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nggak ada, aman, aman, aman. Kok bisa jadi 20? Ini kakak udah jelasin.
Oke, yang 20 tadi nanya. Ini 2 akar 5 kuadrat. Nah, 2 kuadrat, 4, akar 5 kuadrat, akarnya hilang. Oke, Kak, kok depth-nya bisa jadi akar 5? Ini pakai Pythagoras. Pythagoras. Kalau orang Medan ketahuan. Pythagoras. Lanjut ya. Nanti kalau misalnya mau tanya, chat kakak aja. Biar kita bahas hari ini tuh banyak. Banyak, Pak. Kak, itu tumpul dan lancipnya ngaruh nggak, Kak? Itu tumpul dan lancipnya ngaruh ke positif negatif ya, Kak? Iya, benar. Nanti kalau misalnya ada soal tumpul, berarti nanti kuadran 2. Nah, hati-hati ketika misalnya ditanya si tan A. Misalnya ditanya tan A, berarti nanti jawabannya harus negatif, negatif setengah. Kalau misalnya sudutnya tumpul, cuman taruh negatifnya aja di jawaban akhir. Oke? Tapi ini kan dia lancip, jadi aman. Masih kuadran 1 tuh semuanya positif. Lanjut ya. Sip. Kalau ada tanya di chat, terus kemudian biar temannya bantu jawab. Jadi kita bisa bahas materi agak banyak. Lanjut soal nomor 3 yang agak mikir. Oke, dalam segitiga siku-siku ABC diketahui BCA kan. BC sama dengan A, BC sama dengan A, ABC beta yang ini ya. Nah, yang ditanya garis AD. Nah, ini. Ada yang mau kasih ide nggak? Ini kemana geraknya? Jalannya dari mana ke mana? Jadi kita mau cari ini AD tapi dalam bentuk trigono dan ada A-nya. Oke, supaya ada A-nya, kita tulis dulu perbandingan trigono yang memuat A. Ya, berarti kalau nggak sin cos, Kak. Kalau nggak sin cos, betul. Jadi misalnya, kita buat dulu segitiga yang besar ya. Kita abaikan aja gambar-gambar yang membingungkan. Jadi di sini AB, C, ini panjangnya A. Kemudian di sini ada sudut beta. Oke. Berarti kita definisikan, kalau misalnya masih bingung sama mirror depth, berarti ini mirrornya. Kemudian yang ini sumnya ya. Depan. Oke, kita tulis dulu. Untuk sin beta adalah apa? AB, kok AB? AC per BCK. AC-nya apa? AC-nya ya AC, Kak. Nggak tahu. BC-nya A. Oke, berarti kita dapat nih AC itu adalah kita kalikan A kedua ruas, A dikali sin beta K. Betul. Lanjut, untuk cos beta, sum dibagi miringnya. Sisi AB dibagi dengan BC. Sip. C-nya AK, berarti kita buat. Oke, bocor. Jangan dulu. Ya, ambil dulu. Nah, terus berarti si AC-nya adalah kok AC? AB. A dikali cos B. Oke, ini buat apa? Nanti. Oke. Selanjutnya gimana? Ada yang mau ngasih ide? Supaya muncul AD, kita keluarin segitiga yang mana? Supaya muncul AD. Ini kan yang ada sudutnya juga. ADB. Ya, kita keluarin segitiga yang kecilnya. Tapi gambarnya kakak giniin, boleh nggak? Biar betanya sama. Nih, kakak gambarnya kakak putar ya.
Ini kayak diputar. Jadi DB-nya di bawah, ini A-nya di sini. Oke. Kemudian kita definisi lagi kayak tadi. Ini sumnya kan beta nih diapit sama dua buah garis yang ini dan ini. Yang lebih panjang jadi mir. Kemudian yang dilihat sudutnya depan. Oke. Oke. Berarti kita definisiin apa? Kita lihat dulu. Sebelum kita mendefinisikan perbandingan sudut, kita lihat yang ada di sini. Di sini itu ada AB sama AC. Ya kan? Supaya nggak mubazir, kita lihat dulu di sini. Ada sisi apa yang ada? Sisi AB. Ya kan? Dan juga pula ditanya AD. Ya, tinggal cari aja perbandingan sisinya. Kalau AD dengan AB hubungannya apa? Depan dibagi miring. Depan dibagi miring apa? Sin ya. Berarti sin beta adalah AD dibagi AB. Sehingga kedua ruas kita kali AB. Si AD adalah AB dikali sin beta. AB-nya apa? AB-nya tadi A cos beta kali sin beta. Jawabannya yang mana tuh? Yang A ya? Yang B, sorry. Silakan kalau ada yang mau tanya. Benar. Mantap. Kak, A cos beta dapat dari mana ya? Yang AB. Oke. A cos beta. Oh, ini. Si cos beta itu definisinya adalah kalau dari gambar yang atas ya, yang ini. Miring, samping dibagi miring. Sampingnya kan AB tuh. Berarti AB per miring. Miringnya BC. Kemudian BC-nya kita udah tahu. BC-nya si A. Sini adalah A. Di AB per A. Lalu kedua ruas kita kali A. Jadi A-nya ke sini. A cos B. Ini jadi sisa AB. Jadi AB A cos B gitu ya. Kembali gitu jawabnya nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa, karena perkalian. Anggap aja 2 kali 4 kali 5 sama aja dengan 2 kali 5 kali 4. Kan gitu ya? Bisa dibalik ya kalau perkalian. Kalau tadi yang terakhir pakai sin itu kenapa? Kak, kalau pakai rumus alas kali tinggi. Alas kali tinggi kali miring valid nggak, Kak? Maksudnya gimana? Oh, bisa. 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 Pasti bisa. Itu ada yang kasih ide ya. Kak, kalau pakai rumus alas kali tinggi kali miring. Bukan, kan? Alas kali tinggi bagi miring. Tapi itu caranya dari luas segitiga sama dengan luas segitiga ya, tentu. Mantap. Aja menemukan cara lain. Kalau ada cara lainnya juga boleh. Bang, kalau boleh ulang jelasin dari sin beta per A sama dengan AD per AB. Oke. Sin beta, mana tadi? Yang ini ya. Sin beta AC per BC ya. Oh, sorry. Yang ini yang diminta. Sin beta itu AD per AB. Karena untuk segitiga yang kecil yang kita ambil ini. Itu tuh depan karena yang ditanya AD. Jadi kita keluarin si AD-nya. Udah. Kemudian yang ditanya, yang diketahui juga ada AB-nya kan tadi di atas. Makanya kita keluarin si mirror-nya. Jadi depan bagi miring itu apa? Sin ternyata. Maka sin itu adalah AD per AB. Sehingga AD adalah AB kali sin beta. Kayak gitu.
Nah, kalau mau pakai luas segitiga sama dengan luas segitiga itu bisa juga. Kak, segitiga yang besar kok bisa langsung dapat sin. Segitiga yang besar kok bisa dapat. Oh iya tadi. Tadi idenya gini, yang pertama. Kita munculin yang ada A-nya. Jadi kan yang diketahui di soal kan ada A-nya. Kemudian kita munculin ada sudut betanya. Tadi ada dua kemungkinan, Kak. Bisa sin, bisa cos. Tadi yang ada A-nya kan. Nah, lalu dari dua kemungkinan ini ternyata ketika kita keluarin yang kecil, yang dipakai itu si AB-nya. Kayak gitu. Nah, kalau mau pakai... Oh, tunggu. Kalau misalnya ada yang mau tanya lagi. Yuk, yuk, yuk. Tunggu, tadi ada yang nanya. Tadi yang terakhir pakai sini. Baik itu Kak, akos beta dapat dari mana? Ya, itu tadi deh. Oke, aman. Kak, kalau pakai segitiga ADC itu sama aja kayak ADB nggak? ADC yang atas ya? Ya, berarti betanya di sini ya. Betanya di sini. Bisa, bisa. Kak, tadi ada yang nanya nih, Kak, kalau pakai segitiga yang ADC bisa nggak, Kak? Bisa. Betanya di sini. Kira-kira kenapa betanya di situ? Nah, dari sini ya. Kalau, hapus semua. Kalau misalnya di sini beta, anggap aja di sini sudut alfa gitu ya. Berarti alfa tambah beta tambah sudut 90 itu kan 180. Jadi alfa plus betanya harus 90. Makanya kenapa ketika di sini alfa juga, maka di sininya beta. Karena di sini udah 90 ya. Itu bisa juga. Jadi jalannya nggak harus satu. Benar. Kak, kalau perbandingan dua segitiga gimana tuh, Kak? Ya, yang tadi Kakak bilang. Coba ya, kita pakai perbandingan dua buah segitiga. Caranya gini, luas segitiga sama dengan luas segitiga. Luas segitiga dari, misalnya ini sebagai alas, ini sebagai tinggi. Di AB dikali apa tuh? AC dibagi dua. Kemudian luas segitiga yang satunya, ini sebagai alas, ini sebagai tinggi. Jadi AD dikali, apa? BC dikali AD bagi dua. Per duanya ilangin. Nah, karena yang ditanya AD, jadi AD adalah AB dikali AC dibagi BC. Kayak gitu. Nah, ini harus muter otak lagi nih, supaya muncul perbandingan-perbandingan. Jadi AD sama dengan, tadi BC-nya itu kan A ya? Nah, lanjutin deh. Harus muter otak lagi. Apa perbedaan alfa sama beta dong? Perbedaan alfa sama beta. Perbedaan alfa sama beta itu maksudnya gini tadi. Tadi kan ini sudut beta. Maksudnya alfa itu sudut yang lain yang belum diketahui ya. Kakak tulis alfa tadi. Misalnya di sini. Kayak gitu. Nggak harus alfa ya. Bisa theta. Jadi di sini theta. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini Kak, kok bisa pakai cos B sudutnya bukan sin ya, Kak? Tadi kan ada dua, bisa sin, bisa cos. Cos B, bisa sin, bisa cos. Kemudian yang kita pilih tadi cos, lalu untuk yang segitiga kecilnya sin. Oke, kita lanjut untuk nomor 4. 4 itu masih perbandingan sisi ya.
Oke. Ini kalau mau tanya di sini juga boleh. Yuk. Jika AD sama dengan P, BC adalah, BC yang ini kan? Oke. Sebenarnya gini. Ini idenya, memang idenya itu dari mana ya? Betul, betul. Munculin idenya yang agak, oke. Jadi gini, kita lihat dulu. AD-nya itu P, AD yang mana? Nih ya. Oke, supaya segitiga, ini kan ada dua buah segitiga ya, ada segitiga yang satu sini sama segitiga yang di sini. Supaya mereka terhubung, mereka dihubungkan oleh sebuah garis yang sama panjang, yaitu si DB ya, benar nggak? Benar? Jadi DB sama dengan DB. Oke, DB yang ini definisiin, DB yang ini definisiin. Apa dari segitiga ini? Oke, kalau misalnya kita lihat yang diketahui di sini kan AD yang menjadi penghubung DB. Jadi AD dengan DB hubungannya apa untuk alfa? Sin kan, bener nggak? Jadi sin alfa adalah AD dibagi DB. Ya, sehingga DB-nya adalah, ini DB untuk segitiga yang ABD ya. Ini segitiga ABD. DB adalah, kedua ruas kita kali DB. Sorry. Alah. Berarti DB adalah, enggak. Nanti kalau bingung nanti kita otak-atik dulu ya. Jadi DB kali sin alfa sama dengan AD. Itu kan. Maka DB adalah kedua ruas kita bagi sin. AD per sin. Save. Jadi DB-nya adalah AD per sin alfa. AD-nya tadi P. Ininya sin alfa. Masukin sini. P dibagi. Oke, untuk DB yang sebelahnya, Kak. Berarti dari segitiga BCD nih. Oke, yang ditanyakan BC. Hubungan BC dengan DB apa? BC itu samping. Berarti miringnya si DB. Samping dibagi miring tadi cos. Jadi cos si beta adalah BC dibagi DB. Sehingga 12 kita kali DB. DB dikali cos beta. BC dibagi. BC dibagi. Belum, masih BC. Oke. Terus kita mencari DB. DB adalah BC dibagi cos beta. Tulislah di sini. Dah ya, ditanya BC. Udah mau dapet. Ini BC adalah cosnya ke sana ya. P cos beta sin beta. Dapat tuh. Cos sin beta sih, sin alfa. Sorry. Jadi di sini alfa. Saya dapat nih yang ini. Mana ya? Ini ya. C. Silakan yuk nanya. Kak pelan-pelan Kak. Kak Dika. Ya, sorry. Kak, itu kenapa harus cos beta ya? Bisa nggak sudut BCD pakai sin beta? Untuk segitiga BCD. Kita ulang ya dari awal ya. Oke, kita ulang dari awal. Kak, saya sudah tidak mampu. Ini kan ada dua buah segitiga ya. Ada ADBD sama BCD. Apa yang menghubungkan mereka berdua? Atau apa yang sama dari segitiga tersebut? Berarti yang ini kan? Oke. Makanya kakak tulis BD sama dengan BD atau DB sama dengan DB. Itu ya.
Sakir nggak? Astaga. Jangan bongkar kartu. Oke, DB sama dengan DB. Oke, kita fokus ke DB yang satunya dulu dari segitiga ABD. Oke, yang diketahui kan AD. Supaya nggak mubazir, ini kan AD nih, AD. Apa hubungannya dengan DB? Nah, kalau misalnya masih bingung, samping miring depan, kita gambar lagi aja, pisah segitiganya. Oke, di sini D, ini A, sorry. A, B, ini D. Ya kan? Sudutnya di sini. Berarti sudut yang diapit, garis yang mengapit sudut, ada dua, yang ini DB sama AB. Yang lebih pendek jadi SAM, yang lebih panjang MIR. Sedangkan yang sisanya dari, ya, tulisan kakak mulai nggak karuan. Ini depan, udah. Kemudian hubungan AD dengan DB apa? Berarti depan kita bagi miring. Hubungan depan bagi miring apa tadi? Sin ya, maka di sini sin depan dibagi miring. AD dibagi DB. Kemudian kedua ruas kita, pokoknya kita pengen cari DB sama dengan, oke? DB sama dengan, utak-atik aja, versi kalian beda-beda boleh ya. Berarti DB, kedua ruas kita kali DB nih, berarti DB kali sin alfa, ya kan? Kita kali DB, ini kali DB, ini kali DB. DB sin alfa, AD per DB kali DB kan sisa AD. Lanjut, kita mau cari DB, kita bagi sin kan, kedua ruas. Jadi AD per sin. AD-nya substitusi, jadi B per sin alfa. Gitu ya. Kemudian untuk segitiga BCD, kenapa cos K? Ya, alasannya gini. Supaya nggak mubazir ya, supaya kita nggak nulis sin juga. Karena kalau misalnya kita pakai sin, ini nggak kepake. Karena yang ini adalah depan. Kalau misalnya masih bingung, gambar lagi segitiganya. Untuk segitiga, ini B-nya, ini C, ini D. Sudutnya di sini. Ya, yang sisi yang mengapit sudut, berarti yang ini samnya, ini mirnya. Sisanya depth. Udah. Oke, yang ditanyakan BC. Karena BC yang ditanya, kemudian kita punya juga ini adalah hubungannya dengan DB. Jadi fokus ke BC sama DB. BC sama DB hubungannya apa? BC sama DB hubungannya cos. Samping dibagi miring. Jadi di sini samping, ini miring. Oke, sama kayak tadi prosesnya. Kita pengen cari DB, ternyata ini. Samain deh kedua ruas. Kita mencari BC. Ini taruh di sebelah sana aja. Kali silang pun boleh. Ini ke sini. Gitu. Jadi dia P cos beta sin alpha. Aman? Yuk. Cara dapat hasil P sama dengan, oh ya. Yaudah kita coba. Yang ini ya. Kalau misalnya masih bingung. Kali silang aja ya. Berarti P cos beta sama dengan BC kali sin alpha. Sin alpha. BC sin alpha. Kita main cari BC. Kedua ruas kita bagi sin. Ini sisa BC. P cos beta sin. Gitu ya. Yang tanya tadi. Oke. Sedikit mulai memahami. Amankah? Nggak tahu kalau ada soal. Oh iya. Soalnya ada soal yang susah nih. Yang ini. Agak bingung. Nggak susah sih. Maksudnya agak lebih mikir. Karena segitiganya ada banyak. Oke, itu nanti aja. Nanti daripada pusing. Kita coba materi yang ini kayaknya bisa 2 minggu. Itu grafik terakhir. Untuk yang 6. Segitiga siku-siku di A, BC sama dengan P. Tidak lurus. Ini yang tadi ya. Itu nanti aja daripada pusing ya. Teman-teman juga. Kita coba yang agak mudah.
7. Kalau grafik nanti ya. Ya, sabar nih. Menarik loh grafik. Yuk, untuk ini dulu. Ini agak membingungkan sih maksudnya. Dikasih tahu nih sama soalnya, baik banget. Cos 2 alfa adalah cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Maka panjang AB adalah apa gitu kan. Ini yang ditanya. Oke. Cos 2 alfa adalah, kita tulis lagi. Kalau ini caranya gini. Berarti kita tulis dulu cos 2 alfa itu siapa? Apa banding apa? Cos alfa itu apa banding apa? Sin alfa apa banding apa? Oke, kita fokus ke cos 2 alfa. Cos 2 alfa artinya sudutnya ada alfa ditambah alfa, jadi 2 alfa. Jadi dari sini ke sini. Artinya kita punya segitiganya yang besar. Oke, jangan dibingungin ya. Kita fokus ke segitiga yang besar. Di AC, B. Oke, kita gabung ya. Alfa plus alfa kan 2 alfa. Lanjut. Berarti di sini apa banding apa? Kita definisin dulu ya. Kalau misalnya bingung masih, di sini berarti samnya ya. Sisi yang mengapit sudut. Ini mir. Ini depth. Berarti untuk cos 2 alfa, si AC dibagi samping dibagi miring. Berarti AC dibagi AB. Oke. Dah. Kita lanjut. Sekarang ke yang ada alfanya. Kita ambil segitiga siku yang memuat alfa 1. Berarti yang mana? Yang bawah sini, Kak. Yang kecil ini. Oke. Kita gambar saja. Berarti ada segitiga ACD. Boleh. Oke. Kita definisin lagi. Sini sumnya. Ini mirnya. Ini depth. Lanjut. Kita tulis sini ada angkanya 2. Sini ada angkanya 1. Berarti sisi miringnya apa? Akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Pitagoras. Di akar 5 ya. 4 tambah 1. Oke. Kita tulis di sini. Oh, jangan dulu ya. Jangan masukin ke situ. Kita tulis dulu deh. Sin alfanya apa? Sin alfanya berarti depan dibagi miring. 1 dibagi akar 5. Sedangkan cosnya 2 samping dibagi miring. 2 dibagi. Dah, masukin ke sini. Jadi 1 per akar 5 kuadrat ya. Ini ada kuadratnya. Sinnya 2 per AC-nya masukin aja angkanya. AC ada nggak? Oh, AC 2 ya berarti. 2 per AB. Kan AB yang ditanya tuh. Yang ini kalau dikuadratin, satunya kuadrat, 1 akar 5-nya kuadrat. Jadi 5. Ini berarti 4 ya. 4 dibagi 5 cos kuadrat alfa. Terbalik ya, Kak ya? Iya, Kak, terbalik. Terima kasih udah ngingetin. Jadi di sini harusnya yang ini 2, yang ini 1 ya. Cos itu tadi 2 per akar 5, sin itu 1 per akar 5. Jadi di sini 2 per akar 5, 1 per akar 5 kuadrat. Jadi di sini yang 4-nya di sini, yang 1-nya. Terima kasih ya udah ngingetin. Sip.
Cendek-cenduk lihat trigono. Susah ya? Kak lihat presentasi depan kelas dulu. Kak lihat kembali nggak sih Kak? Kayak lihat presentasi di depan kelas buru-buru banget. Buru-buru ya? Komen dong kalau keburu terlalu kecepatan. Agak slow-moin dikit Kak, kecepatan dikit. Aman sih Kak, cuman pelanin dikit Kak. Hasil yang mana kita lebih cepat pahamnya. Coba Kak pelan lagi, kayaknya banyak kurang paham. Iya sih. Buat aku sih Pak, pas tapi udah enak banget penyampaiannya. Sorry ya. Oke, kita ulang lagi. Kalau kecepatan, kita ulang dong. Ya, aku juga suka penyampaian dari Kak. Oke, nanti kita ulang di pas sudah dapat hasilnya ya. Mungkin kita lanjut dulu deh. Oke, jadi di sini tadi kakak kebalik untuk cos itu 2/5, untuk sin-nya yang 1/5 ya tadi kebalik. Kemudian untuk kuadrat, ini kakak nggak tulis, seharusnya sih nggak tulis ya. 2 kuadrat, terus akar 5-nya juga ikut kuadrat. Jadinya 2 kuadrat 4, akar 5 kuadratnya 5. Oke, 1 kuadrat itu 1, akar 5 kuadrat itu 5. Jadi ini kalau disederhanain, 4 kurang 1, 3/5 ya. Oke. Jadi 3/5 itu adalah 2/AB. Kita kali silang. Jadi 3 dikali AB, 3AB sama dengan 10. 10 itu 5 kali 2 ya. Lalu si AB-nya sama-sama bagi 3, 10/3. Jadi yang E benar. Tadi ada yang bilang jawabannya yang E. Oke. Lama tapi agak lambat pahaminya. Oke, kita ulangin. Kayak iklan nih, iklan bulan puasa 3 kali. Oke, jadi di sini kita ulang. Ini kan yang ditanya itu AB ya, tapi dia kasih clue bahwasanya cos 2 alfa itu adalah cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Oke, kita tulislah. Berarti karena dia kasih clue ke sini, ya kita ikutin nih jalurnya kemana. Kita belum tahu nih nilai cos 2 alfa siapa. Dan juga di sini ada cos alfa sama sin alfa. Kita munculin dari mana datangnya. Nah, ternyata dari segitiga yang besar. Segitiga yang besar itu, ya, kita hapus dulu ya biar kelihatan. Segitiga yang besar itu memuat 2 alfa. Jadi ketika alfa ditambah alfa, dia 2 alfa. Jadi kakak tulislah di sini segitiga yang ini. Nah, lalu kalau misalnya masih bingung, depan samping miring, ya kita buat lagi. Berarti sisi yang mengapit sudut, dua sisi yang mengapit sudut adalah samping dan miring. Yang miring yang paling panjang, samping yang lebih pendek. Jadi untuk sisanya depan. Oke, ini udah bisa. Kita buatlah yang diminta sama clue. Clue itu bintanya cos 2 alfa. Cos 2 alfa itu sudutnya 2 alfa ya di sini, makanya kenapa cos 2 alfa. Jadi cos itu kan samping per miring. Jadi di sini sampingnya siapa? Si AC. Miringnya si AB. Gitu ya. Lalu kita ke cos ya. Cos dan sin untuk sudut yang alfa. Oke, di sini kan ada 2 buah sudut alfa. Kita ambil yang segitiga yang siku aja untuk mempermudah kita. Kalau kita ambil yang ini, sulit karena nggak ada sikunya. Karena dari tadi kita pakai perbandingan trigono itu adalah segitiga yang siku, ya kan? Dari awal perbandingan pada
segitiga siku. Itu definisi trigono tadi kan. Makanya kenapa kita ambil segitiga yang ini. ADC. AADC ya. Ya, ADC. Jadi di sini kita ambil yang ini. ADC. Oke. Kita definisi lagi yang mengapit sudutnya, samping, dan miring. Maka yang lebih pendek, samping, yang lebih panjang, miring. Oke, depannya sisanya. Kita lihat AC-nya 2, DC-nya 1 ya. Ini 1 nih. Nih, ini kan ada nih di sini. C2, DC-nya 1. Yang belum ada si AD. Si AD pakai Pitagoras. Di sini akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat 4 tambah 1, 5. Jadi akar 5. Oke ya, si AD-nya akar 5. Kita tulislah sesuai dengan clue. Clue itu ada cos, ada sin. Jadi makanya kenapa kita tulis di sini ada sin nama cos. Sin itu depan bagi miring, berarti 1 per akar 5. Sedangkan yang samping per miring itu si 2 per akar 5. Jadi di sini untuk cos 2 per akar 5 kuadrat dikurang untuk sin 1 per akar 5 kuadrat. Jadi di sini 4 per akar 5, 4 per 5. Tadi kakak udah jelasin, kalau dikuadratin atas bawah juga ikut. Jadi atasnya dikuadratin 2 jadi 4, akar 5 dikuadratin jadi 5. Kemudian 1 kuadrat jadi 1, akar 5 kuadrat jadi 5. Terus kita kurangi deh. Penyebutnya udah sama. Jadi langsung aja atasnya 4 kurang 3, 1, 3. Penyebutnya 5 ya. Kemudian kakak pindah ini, yang ini ke sini. Supaya deket ke hasil akhirnya. Karena space-nya nggak muat lagi. Lalu kita kali silang 3AB ya. 5 kali 2 jadi 10. Maka AB-nya 10 per 3. Gitu. Yuk. Mau tanya. Udah berbusa ini mulut. Nggak canda. Nah, berarti buat cari sin yang alfanya 1, kita cari pakai yang ada angkanya aja ya. Oh, oke. Tadi kakak bilang perbandingan trigono itu pada segitiga siku ya, teman-teman. Jadi cari, usahakan, karena di sini ada 2 nih. Ada alfa sama yang ini. 2, ada alfa yang atas sama yang bawah. Pakai yang sikunya, yang ada sikunya. Kalau misalnya kita pakai yang atas, sikunya nggak ada. Nih, misalnya yang ini. Nggak ada sikunya, nggak bisa itu buat perbandingan trigono. Harus yang ada siku. Makanya di sini diketahui di soalnya itu yang ada sikunya. Gitu. Kira pemanasan, ternyata terlalu panas. Sip. Kalau kurang paham, bisa chat aja ya nanti. Sip. Siapa lagi? Luas segitiga pada, oke, kakak belum jelasin. Kita sampai 8 aja ya. Nah, ini lebih panas lagi nanti. Makanya kakak lewati dulu. Untuk yang luas segitiga dulu deh, kita bahas materinya sebentar. Baru kita ke nomor 8 ya. Kegunaan dari trigonometri. Salah satu kegunaan. Contohnya itu adalah menghitung luas segitiga. Ih, kenapa ya kayak gini? Oke. Oke, pertama gini ya. Misalkan kita punya persegi panjang. Oke. Ada panjang sama lebar. Biasanya kita menghitung luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya.
Oke, selanjutnya kita bagi 2. Jadilah sebuah segitiga. Jadi yang ini sebut saja ABC. Jadi adalah terbentuk segitiga ABC. Segitiga ABC itu luasnya setengah dari si luas persegi panjang. Itu ya. Setengah dikali P kali L. Oke. Nah, kalau di segitiga itu definisinya adalah alasnya bukan P lagi. Ini jadi alas. Yang ini disebut sebagai tinggi. Ya, makanya di sini setengah alas kali T. Oke. Nah, seharusnya kita lihat ya. Bukan seharusnya. Kalau kita lihat di sini, sudut apa yang diapit oleh alas dan tinggi? Oke. Sudut apa yang diapit oleh alas dan tinggi, itu sudut B. Agar ini nilainya tidak berubah, maka luas segitiga ABC adalah setengah A kali T kita kali 1. Nah, pengali 1 ini adalah sin 90. Sin 90 ini adalah sin sudut yang diapit oleh alas dan tinggi. Jadi kita nulisnya gimana? Sudut ya. Jadi sin theta. Jadi si 90 itu adalah theta yang diapit oleh alas dan tinggi A dan T. Oke ya. Jadi kita gunakan secara general, jadi luas segitiga ABC adalah setengah alas kali tinggi kali sin theta. Dengan theta adalah sudut yang diapit oleh alas dan tinggi. Gitu ya. Jadi ini untuk kegunaan trigonometri menghitung luas segitiga setengah segi sin theta dengan theta sudut yang diapit oleh alas dan tinggi. Itu ya. Sebagai contoh, oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Terus kemudian Kak. Oh, oke. Nggak usah pembuktian ya. Boleh. Kegunaan dari trigon. Oke, jadi untuk luas segitiga itu setengah alas kali tinggi dikali sudut yang diapit. Kita lanjut untuk yang ini. Di sini yang diketahui adalah 8 sama 4. Dan sudut yang diapit berarti yang ini. Kita belum tahu nih sudutnya berapa. Kita cari. Misalkan ini theta. Luas segitiga adalah berarti setengah kali 8 kali 4 kali sin theta. Tetanya belum ada. Dicari dulu. Jadi total sudut dalam segitiga. Kakak sebenarnya ini apa? Agak bingung ya. Kalau misalnya kakak terlalu lambat, nanti ada yang komen kelambatan. Gitu. Total sudut dalam segitiga itu 180. Jadi theta ditambah 30 ditambah 30 itu totalnya 180. Maka tetanya itu adalah 120. Kurang 60 ya. Maka di sini pakai sin 100. Jadi di sini 4 kali sin 120. Jadi di sini 9 kali 8 kali 4 9. Setengah kali 8 kali 4 16 ya. Nah, sin 120 itu
setengah akar 3 ya. Di sini 8 akar 3. Oke. Dibandingnya 8 akar 3. Enggak, soalnya gini, teman-teman. Kita ngejar materi juga. Eh, soalnya materi trigono agak banyak ya. Bukan kakak maksudnya buat cepet-cepetan. Nggak tahu nih kalau misalnya minggu depan masih belajar trigono atau enggak. Nanti sama aja. Tapi sama aja sih. Ya udah deh, terserah deh. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya masih ada yang bingung, kenapa nih sin 120 itu setengah akar 3? Nah, itu nanti masuk materi sudut relasi. Sudut relasi. Udah habis soalnya semua ya. Oke, sudut relasi deh, kita bahas. Ini di-keep dulu ya. Kalau misalnya ada yang nanya ini kenapa? Di-keep dulu, karena kita mau bahas sudut relasi sekarang. Oke. Sebelum kita ke sudut relasi, kita bahas dulu sudut istimewa. Kak, Kenapa? mau nanya yang tadi, Kak. Itu kan tadi kita pakai sin beta ya, Kak. Yang Iya. coba boleh lihat screen yang sebelumnya nggak, Kak? Nah, sebelumnya itu, bentar. Jadi kayaknya bisa deh, cuman agak lama bentar. Terus kan kata kakak kan dia sudut di antara tinggi dan alas kan ya, Kak. Karena dia 90 biar dia jadi satu, biar nggak merubah gitu kan ya, Kak, tadi. Iya, Yang segitiga habis itu. yang ini Terus ya. kenapa, benar, Kak. Terus kenapa di soal bisa kita ambil kesimpulan, kan kita nggak tahu nih, Kak, yang mana yang alas dan tingginya tuh. Kenapa bisa kita jumlahin semua sudutnya, Kak? Apa Oh, dia sama gitu? jadi gini, sudut yang dipakai itu adalah sudut yang diapit oleh dua buah sisi. Jadi kalau misalnya kita ke soal yang tadi, mana tadi? Nah ini, yang diketahui siapa? 8 sama 4. Nah, Alas sama AB. ya, AB sama BC, ya kan? Iya. Lalu sudut yang dia apit, ini kan, bener nggak? Hmm. Makanya kenapa kita harus cari dulu sudut ini berapa, kayak gitu. Oh, jadi kakak 180 kurang 60 gitu ya, Kak, tadi? Ya, benar. Makanya tadi Oh, 120. Gitu, oke? Sip. makasih ya, Kak. Berarti dia nggak harus 90 Ya, gitu ya, Kak? Saya kira konsepnya tuh ya biar dia benar. harus satu terus gitu. Nggak harus satu. Jadi itulah kegunaan kalau misalnya ada segitiga yang dia itu tinggi kan harus tegak lurus nih dengan alas. Tingginya ini nggak ada nih. Hmm. Pakai Oh, Pitagoras. gitu. Pakai Jadi, Pitagoras pun nggak ada. kalau kita tahu tingginya, kita nyari dengan biasa aja kali ya, Ya, Kak. betul. Kali T bagi 2. Benar. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Lanjut. Kita nggak usah buktiin ya. Relasi itu, tadi kakak bilang ke sudut istimewa, tapi nggak usah, kayaknya nggak. Kita lanjut aja nih. Nggak usah buktian. Oke. Ada sudut 90 min alfa
270 min alfa, 270 plus alfa. Terus ke 60 ya. Dan terakhir ya. Oke. Kalau yang berubah itu ini berubah. Ini tidak. Ini berubah. Ini tidak. Oke. Berubah tidak, berubah tidak. Maksudnya gimana, Kak? Misalkan sin 90 min alfa ini berubah jadi cos alfa ya. Terus misalnya apa lagi? Misalkan sin 90 plus alfa jadi cos alfa juga. Nah, terus Kak, kalau misalnya ada yang negatif-negatifnya itu tahu dari mana? Nah, dari sini. Misalkan untuk cos 90 plus alfa, 90 plus alfa. Oke, kita dalam pikiran kita alfa itu di antara 0 sampai 90 ya. Jadi ini 0, 90. Anggap aja alfanya di antara 0 sampai 90 ya. Jadi kalau misalkan ada 90 plus alfa, berarti ini adalah udah masuk kuadran 2. Nah, 90 plus alfa kan berubah. Berubahnya jadi sin, tapi minus di depan. Makanya di sini min sin. Tadi nomor 8, tingginya kan nggak tegak lurus, kok bisa 4. Iya, tadi itu pakai sisi yang mengapit ya, kalau misalnya masih bingung. Lanjut, misalnya lagi, ini yang tidak berubah. Ini cara ngapal termudah ya, menurut kakak. Jadi kalau misalnya ada sin 180 dikurang alfa, oke. Tadi kan alfa lancip ya. Lancip itu maksudnya dari 0 sampai 90. Hampir, di antara 0 sampai 90. Berarti ini masuk kuadran 2. Kuadran 2 ya. Sin positif. Jadi ini tetap. Karena ini sin, ini kan tetap nih, tidak berubah. Jadi tetap jadi sin. Selanjutnya apa ya? Misalkan cos 180 dikurang alfa. Oke. Kalau misalnya, ini kan udah kuadran 2. Kuadran 2 itu tidak, untuk 180 minus tidak berubah. Makanya tetap jadi cos, tapi kita kasih minus ya, karena daerah kekuasaan sin di sini, kuadran 2. Oke, kalau misalnya masih bingung nih, tambahin aja nih, kuadran 1. Kuadran 2. Oh, salah, sorry. Kuadran 2 itu yang kuadran 1. Ini kuadran 2. Sama yang ini. Kuadran 3. Yang ini kuadran 4. Oke. Ya, sudut relasi. Kalau berubah tuh maksudnya apa? Sin jadi cos. Cara ngapalnya ya. Kemudian cos jadi sin. Tan jadi COT. Terus apa yang satunya lagi? Cosec ya. CSC jadi secant. Secant jadi CSC. Nah, itu yang pertama, kenapa sin berubah jadi cos. Ya, itu kan. Makanya
Makanya muncul nih pertanyaan kayak gini. Nah, seharusnya sih bisa dibuktiin, tapi kayaknya nggak usah dibuktiin deh. Gini aja. Itu bisa dibuktikan. Ini untuk sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan jadi kotangan, kosekan jadi sekan, sekan menjadi kosekan. Itu ya. Lanjut aja. Itu sudut relasi. Oke. Tadi kan di sini kita balik lagi ke luas segitiga. Tadi di sini sudutnya 120 derajat. Oke. Maka luas segitiga adalah kalau misalnya bingung ini dijadiin tinggi karena ininya tidak tegak lurus, buat aja gini. 2 dikali sisi sisi yang mengapit. Sorry. Setengah dikali sisi-sisi yang diapit dikali sin theta dengan theta sudut yang diapit sisi. Sisi-sisi yang mengapit, bukan diapit. Oke, di sini berarti setengah BC dikali AB sin 120. Oke, kita gunakan yang tadi udah kita pelajari. Sorry ya, di sini BC-nya 8, B-nya 4, sin 120. Jadi misalkan sin 120. Kak, kan ada 2 ya, bisa pakai 180 minus, bisa pakai 90 plus nggak Kak? Bisa. Ya, jadi kalau misalnya kita punya 120, itu pakai 180 dikurang. Jadi kurang berapa supaya 120? Kalau misalnya plus, berarti 90 plus berapa supaya 120? Oke. Lalu yang ini, kalau misalnya kita pakai yang atas, kalau 180 kurang itu tidak berubah. Kita lihat nih kuadran 2 ya. Kuadran 2, maka ininya plus. Sin, ikutin ininya, tidak berubah. Sin 60. Maka di sini bisa diganti jadi sin 60. Oke, satu lagi. Kalau misalnya pakai 90 plus, 90 plus ya. 90 plus berubah. Berubah jadi cos. Terus 30-nya kita pakai. Negatif nggak, Kak? Positif ya, karena ini nilainya di kuadran 2 untuk sin. Jadi di sini cos 30. Nah, si sin 60 sama cos 30 nilainya sama. Bisa juga kalian nggak mau sin 60, ini sama aja dengan ketika kalian tulis 84 cos 30. Oke. Berkurang. Jadi di sini setengah kali 8 kali 4 itu tadi 16 sin 60 setengah akar 3 jadinya 8 akar 3 sama aja. Kemudian yang ini sama 16 kali cos 30 setengah akar 3 yang ini 8 akar 3. Itu ya. Itu tadi kegunaan untuk sudut relasi. Oke, kita lanjut. Kalau dikurang atau genap, dia oh bukan sudut genap. Mungkin maksudnya gini.
90 dikali genap gitu kali ya. Bisa Jadi, dibilang kalau dia kurang atau ditambah dengan sudut genap. Kan maksudnya 90 genap, maksudnya gini, 90 genap berarti 180 sama 360. Gitu ya. Pak itu min karena turunan cos min. Nah, itu kan segini. Kan pada diumumkan. Nah, tapi itu berasal dari kuadran 2. Bukannya cos J minus atau emang dilihat dari 9. Gini maksudnya gini. Kalau misalnya kita punya sin 120, ini kakak ulang lagi ya. Ini kalau misalnya mau pakai 90 plus bisa. Oke. Nah, ingat kalau 90 plus dia berubah. Berarti jadi cos. Untuk hasil akhirnya, ini kan hasil akhir nih. Hasil akhir mengikuti soal awal. Ini tuh kuadran berapa si 120? Kuadran 2. Kuadran 2, tapi untuk sin berarti positif. Makanya di sini nggak ada plus ataupun. Di sini makanya nggak ada minusnya. Jadi dia plus, oke. Bukan berarti ini nih yang kita lihat. Cos untuk kuadran 2. Bukan. Ini untuk ngebantu saja. Karena kita harapannya agar menghafal hanya sudut 0 sampai 90 saja. Sudut istimewanya gitu. Makanya kenapa dipelajari sudut relasi ini gitu. Kan ini 120 nih, udah lebih dari 90, kita nggak hafal. Kita nggak hafal, kita gunakan sudut relasi. Nah, itu kegunaan untuk sudut relasi. Nah, ini kan 30 nih. 30 pasti hafal. Nah, si 30, ditulis di sini. Ini tadi kenapa cos? Karena dia 90 plus. Jadi kalau 90 plus, jadi kakak udah tulis ya rangkumannya, itu dia berubah. Berubahnya tadi sin menjadi cos. Makanya di sini sinnya menjadi cos. Kemudian ini tanda tambah. Tambah itu maksudnya positif. Kenapa ini positif, Kak? Kita lihat lagi. Kembali ke awal. Ini 120 kuadran 2. Kuadran 2 untuk sin. Itu sin positif. Maka di sini plus. Oke? Jangan fokus ke sininya. Ke yang telah diubah. Jangan. Jangan fokus ke yang telah diubah. Dan juga ini bukan tentang turunan. Eh Tadi ada yang nanya, Kak, itu karena turunannya ya. Terus, nomor 6, Kak, sulit banget. Ya, nomor enggak sih. Kalau ada waktu, jelasin. Kalau jelasin slow-mo langsung. Yuk. Kalau slow-mo nanti ada recordnya ya. Recordnya itu bisa dibuat kecepatan 0,5 atau 0,75 gitu. Sip, kita lanjut ya. Yang grafik sih seru sebenarnya. Cuman harusnya soal yang nggak logik nggak sih? Kak? Harusnya soalnya nggak logik. Masa sudutnya sama besar, tapi panjangnya. Ya benar. Ini kalau misalnya memperhatikan ya, benar. Kalau misalnya sudutnya di sini 30, ini 30, harusnya sih ini adalah segitiga sama kaki. Yang mana ini tuh panjangnya harusnya sama sih, benar. Ini tadi jago keren banget sih. Tadi yang komennya. Soalnya nggak logik, bener. Kalau misalnya lihat dari soalnya ya. Karena sifat dari segitiga sama kaki itu kan, misalnya nih, kita punya segitiga sama kaki, sudutnya di sini 30. Ya kan? Sama-sama 30 nih. Pasti sisi yang di sini sama panjang nih dengan yang di sini. Itu ya. Harusnya sih, di sini kalau misalnya ini 8, ini harusnya 8. Tapi ini kan soal ya. Mungkin aja tipe sih. Ada nggak sih kalau jawabannya 8?
4 bagi 4. 16 akar 3 nggak? Ada. Oh, oke. Bisa jadi tipu sih soalnya. Oke, mantap tadi yang komen. Ya. Oh, pakai aturan sin ya. Oke, bisa juga. Kita lanjut yang grafik. Tapi kayaknya grafik di pertemuan selanjutnya aja deh. Tapi sempat sih, masih sempat. Kita ke grafik aja ya. Sebenarnya kakak tuh pengen bahas apa namanya, yang nggak ada di sini ya. Yang nggak ada di sini kan berarti kayak identitas trigono, terus sudut penjumlahan, terus sudut setengah, ya grafik. Grafik yuk. Ya, itu benar. Kalau grafik, kalau misalnya soalnya pilihan ganda, ya udah kita pakai kayak gitu boleh. Kalau grafik, kalau misalnya soalnya pilihan ganda bisa uji coba ya. Uji coba, nggak masukin aja angkanya. Jadi misalnya gini, kita ambil titik-titik yang ada di simpul ya. Simpul itu berarti di sini, sama di ini nggak ada ya berarti. Kita buat aja berarti ketika sudutnya si X-nya 60, nilainya itu di 0. Nilainya di 0. Gitu aja ya kalau misalnya mau cepat. Terus kemudian ketika X-nya di 240, nilainya di 0 juga. Oke. Coba di 60. Oke, kita coba di sini. Cos 120. Cos 120 0 enggak? Enggak ya. Lanjut. Ini kan cos 120. Bukan 0. Lanjut yang B. Ini adalah cos 0. Cos 0 nilainya berapa? Bukan 0. Cos 0 itu 1. Jadi bukan 0. Lanjut yang ini. Ini cos 120 juga. Ini nilainya bukan 0. Lanjut yang ini. Sin 0 ya. Karena 60 kurangi 60. Jadi di sini sin 0 itu 0. Langsung jawabannya yang D. Tapi kalau misalnya yang E kan juga 0, Kak. Ya, benar. Jadi ada 2, bisa D, bisa E. Kalau yang ini min sin 0, itu juga 0. Oke. Kemudian ada 2 nih sisa. Cobain aja di sebelah sini. Yang di sini aja ya. Sini itu berarti ketika sudutnya 0, nilainya di min setengah akar 3. Oke, coba yang di D. Yang di D ketika ini kan nilainya sin minus 60. Ini untuk yang D. Min setengah akar 3 nih, Kak. Lalu lanjut yang sin, yang E ya. Min sin 0 dikurang 60, min 60. Ini jadi min kali min setengah akar 3, jadi setengah akar 3.
Nah, yang diminta kan min setengah akar 3. Berarti jawabannya yang D. Itu ya. Kak, jadi titik X itu kita pilih mau 60 atau 240. Ya, bisa 60, bisa 240. 240 kayaknya terlalu besar ya. Karena nanti dia masuknya ke relasi lagi. Nambah kerjaan. Mending ke yang kecil aja nih. Kayak gini, 60. Sama di sudut 0. Oke. Ini buat mengeliminasi pilihan aja. Itu bisa ya pakai eliminasi pilihan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau belajar, tapi ini kan pengennya pilihan ganda ya. Bisa juga sih. Kalau misalnya mau belajar tentang grafik, ayo kita mulai. Jadi di sini sin dulu ya. Untuk sin X itu dia mulai dari 00 ya. Jadi ketika sin 0 nilainya 0, lalu kemudian dia bergelombang. Ya, 0, kemudian di sini sin berapa lagi yang nilainya 0? Sin berapa lagi? Nilainya 0, jadi sisa 180 ya. Berarti ini tambah-tambah 180 nih untuk satu bukit. Di sini di 360. Dan seterusnya. Berarti ini berapa? 720 ya. Sini. Oke, kemudian ada namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah, oh ya, sin itu nilainya dari -1 sampai 1. Itu ya. Makanya kenapa di sini dia ada maksimumnya di 1. Kemudian paling rendahnya di -1. Oke. Kak, kalau misalnya grafiknya untuk sin 2 dikali sin X, grafiknya gimana? Nah, ini sekarang udah masuk ada angka 2-nya di depan, 2 sin X. Kan kita punya ini ya, -1, sin di antara -1 sampai 1. Kalau misalnya kedua semua ruas kita kali 2, berarti jadi -2 sin 2X, sin, salah. 2 kali sin X, 2 kali 1 deh. Jadi 2 sin X itu range-nya dari -2 sampai 2. Kita tinggal ganti ini aja nih. 2 sama -2. Gitu ya. Jadi ini adalah grafik sin 2 dikali sin X. Gitu ya. Lanjut. Itu untuk kalau dia 2. Kalau misalnya setengah, tinggal ganti aja. Berarti di sini ini setengah, ini setengah, ini setengah. Tinggal ganti. Ini jadi setengah, min setengah. Itu ya, itu untuk sin setengah. Setengah dikali sin X. Ini grafik ini untuk setengah kali sin X. Dah, itu untuk namanya istilahnya dilatasi, maksudnya enggak? Dilatasi. Oke, selanjutnya ada pergeseran. Pergeseran itu translasi. Kan awal mulanya tadi sin itu dari 1 sampai -1. Oke. Gimana Kak kalau misalnya X dikurang 90? Nah, kalau dikurang, misalnya ya yang di dalam sini. Kalau dikurang dia
X kurang sesuatu, itu berarti dia geser. Kurang ya, kurang itu geser ke kanan. Kalau misalnya X plus sesuatu, maksudnya yang di dalam kurung ya. Yang ini di dalam kurung. X plus sesuatu itu geser kiri. Nah, sebenarnya kakak pengen dijelasin sih. Udah jelasin aja kali ya. Jadi di sini kenapa dia bisa kalau dikurang itu geser kanan, kalau ditambah itu geser kiri. Jadi misalnya itu adalah masuk ke translasi. Kemudian kalau misalnya si fungsinya, fungsi fx-nya ditambah sesuatu angka, gitu, misalnya angka. Gitu. Ini namanya nanti dia naik ke atas, sedangkan fungsi fx-nya dikurangi suatu angka, dia akan turun. Gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi misalnya gini. Misalnya kita punya titik x, y, kita geser dengan translasi AB. Misalnya perpindahannya gini. Nggak kelihatan. Jelasin aja. Jadi di sini oke, terus dia digeser sejauh AB, misalnya ke kanan. A ke atas B, gitu ya. Saya digeser ke kanan sejauh A, naik ke atas sejauh B. Jadi posisinya jadi di sini. X aksen sama Y aksen. Gitu ya. Ini dia perpindahan dari sini ke sini. Nah, kalau misalnya dia translasi, dia itu X aksen, Y aksen, titik awal XY, kita tambah dengan translasinya kan. Misalnya gitu. X aksen, Y aksen, X, Y, AB. Oke, sehingga X aksen adalah X tambah A, sedangkan Y aksen Y tambah B. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita mencari mencari X adalah X aksen dikurangi A. Sedangkan mencari Y itu adalah Y aksen kurangi B. Gitu kan. Oke, kita coba. Kalau misalnya kita punya Y sama dengan sin X mula-mula gitu, kita geser ke kanan. Geser ke kanan berarti matriks translasinya, misalkan geser ke kanannya sejauh theta, terus ke bawah, atas ke bawahnya nggak usah ada, misalnya 0. Jadi theta 0, gitu ya. Maka kita masukin ke sini. X adalah X aksen dikurangi A. Ini A, ini B. 0 itu maksudnya dia nggak naik, nggak turun ya. Jadi X aksennya, X-nya adalah X aksen dikurangi A, kita theta. Sedangkan Y adalah Y aksen dikurangi B. Y aksen dikurangi B, B-nya 0. Jadi Y aksen aja. Kita substitusi. Sehingga di sini Y aksen, Y-nya diganti jadi Y aksen. Sedangkan X-nya diganti menjadi X aksen dikurang theta. Maka di sini sin X aksen kurang theta. Kayak gitu. Makanya kenapa kalau pergeseran ke kanan itu minus di sini. Gitu ya. Itu nanti bisa dibuktikan juga untuk kalau misalnya dia naik lininya plus sedangkan lininya
Kalau untuk yang turun ininya minus. Jadi kalau untuk geser itu dia kebalikan, minus ke kanan plus ke kiri. Nah, sekarang kita mau buat untuk sin X dikurang 90. Bentar ya, biar nggak ganggu. Ya, berarti ini digeser ke kanan sejauh 90 ya. Jadi ini adalah narasinya. Grafik geser ke kanan sejauh 90. Oke, kita tandain untuk warna hijau. Jadi kan ini titik 0 nih. Kita geser ke kanan sejauh 90. Berarti mulainya dari 90 kan di tengah-tengah ini ya. Mulainya dari si ini, di sini. Kemudian kita buat gelombang yang sama. Berarti kan jarak dari sini ke sini kan 180 kan. Jadi 90 tambah 180, berarti di sini nih 270. Kita buat gelombang. Gitu. Kemudian turunnya kan juga jaraknya dari sini ke sini 180 ya. Berarti jarak dari 270 ke 180 kan itu di 450 ya. Jadi di sini kayak gini. Ya. Tapi dengan tinggi yang sama ya. Maksudnya ininya harus pas. Nah, itulah dia. Nah, lah Kak, ini kalau misalnya kayak gini, yang ini kosong. Enggak. Kita tinggal lanjutin aja. Dari sini ke sini berarti kemana, Kak? Ke sini. Kenapa di sini? Ya coba aja. Kalau misalnya dimasukin 0, ini jadi sin min 90. Jadi min 1. Makanya dia ke sini. Inilah dia grafik yang hijau. Itu adalah, kalau dilanjutin lagi, dia ke tengah sini. Terus dan seterusnya. Ini adalah untuk dia digeser ke kanan sejauh 90. Kalau digeser sejauh 90 ke kiri, misalnya X ditambah 90. Berarti kita mulainya dari min 90. Min 90 mulai dari sini, kan jaraknya kan 180, berarti di 90. Tidak dari sini ke sini naik sini. Itu turun di 270. Terus itu gini, 450. Ini lagi di sini. Itu ya, karena dia jaraknya 180, 180, 180. Kayak gitu. Itu pergeseran untuk sin X plus 90. Itu juga nanti kalian bisa coba untuk yang cost-nya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mungkin kita coba akan perdalam yang minggu depan. Minggu depan mungkin akan bahas cost apa trigono lagi. Kita coba nanti minggu depan bahas kalau misalnya pembuktian boleh. Nanti kita coba buktikan identitas trigono. Kemudian ada sudut angkat atau penjumlahan. Oh ya, penjumlahan. Itu kalau misalnya pengen gitu, bisa juga nanti kita buktiin untuk sin alpha plus beta gitu ya. Cos alpha plus beta. Tapi kalau nggak perlu, nggak usah. Nanti bilang aja. Terus untuk rangkap itu berarti kayak tadi ya, yang alpha plus alpha gitu. Atau 2 alpha. Kemudian nanti selanjutnya kita bahas untuk sudut setengah alpha kayak gitu.
Misalnya sin setengah alfa dia berapa, cos setengah alfa dia berapa. Ini bisa nih dibuktikan juga. Kemudian ada lagi untuk apa ya? Identitas. Oh, penyelesaian trigono belum. Banyak kan? Penyelesaian trigonometri itu maksudnya yang kayak gimana? Misalnya tipe soalnya tuh yang kayak gini nih. Misalkan sin, maka tulis di atas. Atau dihapus aja. Penyelesaian trigono tuh yang kayak gini. Sin tambah 2 sin x tambah 45 sama dengan misalkan 4. X-nya berapa aja yang memenuhi gitu ya. Ingat nggak? Himpunan penyelesaiannya apa? Nah itu tuh perlu juga loh. Terus apa lagi ya? Turunan trigono. Turunan sih nanti beda lagi. Kayak gitu. Mungkin itu bahas minggu depan ya. Nanti kakak minta ke Mas ke Babe untuk bahas trigono lagi. Karena itu penting semua. Oke, mungkin hari ini sampai sini aja. Warna biar penasaran. Kita coba soal yang grafik satu lagi yuk Kak. Kita coba soal yang grafik satu lagi yuk Kak. Oh pengen grafik yang satu lagi. Boleh, boleh yuk. Satu lagi yuk coba. Kalau mau ya, kirim di chat. Udah kita bahas. Ada nggak soal pilihan ganda grafik? Long. Agak udah tengah malam. Agaknya. Ya, ya udah. Kita lanjut aja ya minggu depan. Mohon maaf ya kalau kakak ada salah kata atau ada yang menyinggung. Recording.